Episode kali ini dimulai dengan diperlihatkannya Rick yang sedang mencoba menghubungi teman-temannya. Namun satu pun tidak ada yang menjawabnya. Dia merasa sangat kecewa karena rencananya berantakan. Rick lalu mengajak Jadis dan pasukannya mendekat ke markas Negan. Di sana sudah tidak ada zombie lagi. Jadis berkata bahwa kenyataannya berbeda dengan penjelasan Rick. Tiba-tiba mereka diberondong dengan tembakan. Rick bersembunyi, sedangkan Jadis dan anak buahnya mundur pergi dari sana. Di saat yang sama, sebuah mobil mendekati Rick dan menyelamatkannya. Di sana ada Carol dan Jerry. Sekilas terlihat Negan sedang mengendarai sebuah truk sambil bersiul dan tersenyum tengil. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Eren dan Enid sedang dalam perjalanan. Mereka akan menemui kelompok Ocean Seed. Mereka berencana meminta pada Ocean Seed untuk ikut bergabung dengan kelompok Rick. Namun sebelum mereka ke sana, mereka akan mencari sesuatu untuk dibawa ke Ocean Seed. Di sisi lain terlihat Alexandria. Warga Alexandria sedang bersiap untuk kembali menyerang The Savior. Sedangkan Carl malah sedang melihat pesan dari Enid sambil duduk termenung. Tak jauh dari sana, Rosita dan Tara sedang memindahkan senjata yang ditemukan Rosita. Kembali pada Eren dan Enid, mereka sudah sampai di perbatasan Ocean Seed. Mereka juga membawa sebuah truk di sana. Saat malam tiba, Eren dan Enid beristirahat di mobil. Beberapa saat kemudian, Eren melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Eren memberi isyarat kepada Enid. Mereka lalu keluar dari mobil itu dan memeriksanya. Mereka pun berpencar. Seseorang memukul Eren. Enid datang lalu menembak orang itu. Beberapa orang datang dan mengancam Eren dan Enid. Ternyata orang yang Enid tembak tadi adalah Nathania, neneknya Cindy. Cindy menangis melihat neneknya terkapar di tanah. Scene beralih terlihat Mason memergoki Carl yang hendak masuk ke sebuah saluran air. Carl lalu berterus terang bahwa dia sudah menolong seseorang. Saat ini orang itu sedang menunggunya. Terdengar suara Negan yang mengagetkan mereka. Dia datang ke Alexandria dan meminta untuk dibukakan gerbangnya. Dia akan menangkap Rick dan membunuhnya di depan mereka semua. Dia memberikan waktu 3 menit untuk membuka gerbangnya. Kalau tidak, mereka akan mengebom tempat itu. Sekilas diperlihatkan mobil yang ditumpangi oleh Rick, Carol, dan Jerry sepertinya mengalami sesuatu. Sedangkan di sisi lain, Raja sedang termenung di tempatnya. Dia mendengar sesuatu, sepertinya anak buah Negan mencarinya. Ia pun pergi dari sana. Di saat yang sama, Maggie, Jesus, dan orang-orang Hilltop lainnya sedang menuju ke suatu tempat. Namun perjalanan mereka harus terhambat. Di depan mereka ada batang pohon yang sepertinya memang sengaja dipasang di sana. Melihat hal itu, Maggie menyuruh Bertis yang berada di belakang untuk berputar arah. Namun sepertinya dari arah belakang mereka The Savior telah mengepungnya. Mereka dipimpin oleh Simon. Mereka membawa salah satu sandera orang Hilltop. Kembali ke Alexandria, warga Alexandria segera mengatur rencana. Mereka akan berusaha pergi dari sana. Mereka akan masuk ke dalam hutan, kemudian melanjutkan perjalanan melalui lubang selokan. Saat itu, waktu yang diberikan Negan tinggal 2 menit lagi. Sebenarnya mereka ingin mempertahankan Alexandria. Namun Carl berkata bahwa untuk saat ini yang penting adalah keselamatan mereka semua. Di saat yang sama, Gavin berada di Kingdom. Dia mencari raja. Saat dia tidak menemukannya, ia lalu mengumpulkan warga The Kingdom. Ia lalu mengumumkan bahwa The Kingdom dan semua isinya saat ini sudah menjadi milik Negan. Begitu juga dengan hasil panen di sana. Dia juga akan membawa pria dan wanita yang berbadan sehat ke Sanctuary. Sebagian kelompok The Savior juga akan menetap di sana. Di sisi lain, Simon menyuruh Maggie dan kelompoknya untuk menyerahkan senjata mereka. Dia akan menembak sandera itu jika mereka melawan. Kembali ke Alexandria, waktu yang diberikan Negan sudah habis. Mereka lalu bersiap mengebom tempat itu.
Tiba-tiba, Carl muncul. Negan menyuruh mereka untuk menahan tembakan. Melihat hal itu, Negan tahu bahwa saat ini Rick tidak ada di sana. Carl mengingatkan kepada Negan bahwa di sana banyak keluarga dan anak-anak juga. Negan lalu membalikan perkataan Carl. Saat Rick dan kelompoknya menyerang di Sanctuary, di sana juga banyak keluarga dan anak-anak. Bahkan bayi juga ada. Tapi Rick dan aliansinya tetap menyerang mereka. Carl mencoba menahan Negan agar warga Alexandria bisa menjauh dari sana. Dia juga berusaha membuat kesepakatan dengan Negan. Negan tidak mau. Dia datang ke sana untuk meminta permintaan maaf dan memberikan hukuman. Carl menyuruh Negan untuk membunuhnya jika itu bisa menyelamatkan banyak orang. Sedangkan warga Alexandria lainnya sudah berada di mobil masing-masing. Mereka akan keluar dari Alexandria melalui pintu belakang. Di sana ada Dweck dan teman-temannya. Temannya memperingatkan Dweck agar menambahkan truk untuk menahan dinding belakang. Namun Dweck menolaknya. Tak lama kemudian iring-iringan mobil warga Alexandria keluar dari sana. Mereka lalu mengejar iring-iringan mobil itu. Tak lupa mereka memberitahu teman-temannya yang lain. Negan kesal mendengar info dari anak buahnya itu. Di saat yang sama, Carl sudah tidak nampak di sana. Negan marah karena merasa dipermainkan oleh Carl. Ia lalu menyuruh mereka untuk mengebom Alexandria. Di dalam, Carl tergesa-gesa turun dari sana. Ia terjatuh. Namun ia lalu bangkit dan mencoba pergi dari tempat itu. Ia melemparkan bom asap untuk mengelabui lawan. Kembali pada Gavin. Gavin memaksa warga Kingdom untuk membantunya menemukan raja. Jika mereka tidak menemukannya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia memberi waktu 5 menit untuk mereka menyerahkan raja. Dan setelah itu akan dilakukan dengan cara Negan. Terlihat seseorang menyelinap keluar dari sebuah rumah. Di saat yang sama, Simon mendekati Maggie. Maggie heran bagaimana mereka bisa keluar dari sana. Simon menjawab bahwa mereka mendapatkan solusi. Simon memberitahu bahwa saat ini teman-temannya sedang datang ke Kingdom dan di Alexandria. Mereka akan mengendalikan kondisi di sana. Simon berharap bisa bekerja sama dengan Maggie. Dia kesal karena Gregory yang dia anggap teman telah membodohinya di depan Negan. Sedangkan Eugene, orang yang dia ragukan, malah menolong mereka keluar dari situasi itu. Orang-orang The Savior yang lain kini menuntun zombie yang tersisa menuju ke suatu tempat. Simon memberikan pilihan pada Maggie. Pilihan pertama, dia akan menembak Sandra itu dan memasukkan Maggie ke dalam peti. Setelah itu membawanya ke Hilltop dan akan dibunuh di depan warga Hilltop. Sedangkan pilihan yang kedua, Maggie harus segera kembali ke Hilltop dan tetap meneruskan bertaninya. Tapi Simon akan membunuh salah satu anggota Maggie di sana. Simon langsung membunuh salah satu anggota Hilltop di sana. Maggie pun menangis. Ia lalu memutuskan pilihannya. Ia akan kembali ke Hilltop dan meminta peti mati itu untuk membawa temannya yang sudah ditembak oleh Simon. Scene beralih hingga jam 12 malam. Eugene masih belum bisa memejamkan matanya. Ia tampak gelisah. Mungkin jiwanya berontak karena sudah membantu Negan. Di saat yang sama terlihat Carl yang berhasil menyelamatkan diri dari sebuah ledakan. Sepertinya dia terluka. Di lain sisi orang-orang Alexandria terus bersiap. Rosita dan Tara merasa bersalah atas kejadian sekarang ini. Andai Tara tidak pergi ke Sanctuary, mungkin saat ini Negan dan kelompoknya masih dikepung oleh zombie. Mereka sedang menunggu orang-orang di Savior lewat. Tak lama kemudian mereka mendengar suara mobil. Sepertinya Dwight telah merencanakan itu semua. Dia sengaja mengarahkan teman-temannya untuk ke sana, agar Daryl dan yang lain bisa membunuh mereka. Dan saat itu terjadi, Dwight membantu mereka membunuh anggota The Savior. Namun perbuatannya itu diketahui oleh temannya. Wanita itu tahu bahwa Dwight adalah pengkhianatnya. Ia lalu menembaknya.
Di saat yang sama, Negan mengebom gerbang Alexandria. Dia melihat ada panel surya dan ia ingin memilikinya. Negan kesal karena orang-orang Alexandria berhasil pergi dari tempat itu. Namun ia berpikir bahwa Karl masih ada di sana. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memeriksa tempat itu dan meledakkan semua rumah di tempat itu. Sedangkan Negan akan pergi ke rumah Rick dan menunggunya di sana. Dan ternyata benar, Karl masih berada di sekitar Alexandria. Anak buah Negan melihatnya, ia lalu menggunakan bom asap untuk menyelamatkan dirinya. Karl bersembunyi di lubang saluran air. Kembali pada Eugene, ia lalu pergi ke klinik dan membangunkan Dr. Carson. Ia akan mengabulkan permohonan Gabriel. Dia akan membantu misi Gabriel menyelamatkan Dr. Carson demi Maggie. Eugene memberitahu mereka bahwa saat ini gerbang utara sedang tidak ada penjaganya. Ia telah memberikan racun kepada penjaga-penjaga itu. Gabriel mengajak Eugene untuk ikut bersama mereka. Namun ia tidak mau. Kembali lagi kepada raja, dia menuangkan bahan bakar. Sepertinya ia akan meledakkan tempat itu. Melihat hal itu, Gavin menyuruh anak buahnya untuk memeriksanya. Di saat yang bersamaan, raja datang dengan sebuah bus. Melihat rajanya masih hidup, warga Kingdom lalu mulai melawan. Gavin menyuruh anak buahnya untuk menangkap raja hidup-hidup. Di tengah jalan, Nabila bertemu dengan Carol. Carol menyuruh Nabila untuk membawa orang-orang Hilltop pergi ke bekas rumahnya, sedangkan dia akan mencari raja. Carol bertemu dengan raja, namun raja menutup gerbangnya dan berkata agar Carol membantu menyelamatkan warganya. Di sisi lain, Maggie sampai di Hilltop. Ia lalu menuju ke ruang tahanan. Dia menunjuk salah satu dari mereka dengan menggunakan pistol Carl. Maggie menembak orang itu sebagai balasan atas tindakan kelompok The Savior yang telah membunuh satu warga Hilltop saat di jalan. Semua itu baru permulaan. Ia menyuruh Jesus untuk memperkuat penjagaan, namun mereka tidak akan menyerah. Maggie mendengar Simon berkata bahwa semua kelompok sudah diserang, namun ia yakin bahwa masih ada orang-orang yang hidup. Mereka harus bersiap untuk menjadi pertahanan terakhir. Scene beralih, terlihat Daryl dan teman-temannya berhasil mengalahkan anggota The Savior. Semua itu tidak lepas dari bantuan Dwight. Dia membantu mereka untuk bisa keluar dengan mudah dari gerbang belakang. Namun saat ini dia tidak bisa kembali karena ada salah satu dari anggota The Savior yang lolos. Pasti orang itu sudah memberitahu Negan tentang Dwight. Daryl lalu bertanya kepada Dwight bagaimana Negan dan anak buahnya bisa keluar dari Sanctuary. Apakah semua itu karena ulahnya? Namun menurut Dwight, Eugene yang telah membantu Negan untuk bisa keluar dari sana. Mereka lalu mengambil senjata-senjata orang The Savior. Rosita membantu Dwight pergi dari tempat itu. Sekilas diperlihatkan Maggie yang menyuruh anak buahnya untuk meletakkan peti yang berisi mayat anggota The Savior. Di sana dia menulis bahwa dia masih memiliki 30 orang The Savior lainnya. Dia menyuruh agar orang-orang The Savior untuk mundur. Sedangkan di tempat raja, Gavin berhasil menangkapnya. Gavin berkata bahwa dia juga tidak menginginkan kematian Ben, namun sekarang malah banyak orang yang mati. Tak jauh dari sana, Morgan memperhatikan semua itu. Ia akan membawa raja ke Sanctuary. Jika dia melawan, dia menyuruh anak buahnya untuk mematahkan tangannya. Scene beralih, terlihat Daryl dan teman-temannya akan kembali ke Alexandria. Mereka menuju ke sana melalui lubang saluran air. Mason mendapat giliran terakhir. Rosita memanggilnya, namun ia malah menutup lubang itu dan pergi dari sana. Tak jauh dari sana, Rick sampai di Alexandria. Ia lalu mengendap-endap masuk ke rumahnya. Rick mencari keluarganya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyergapnya. Dia adalah Negan. Negan lalu mengajari. Rick bangkit dan melawan, mereka pun berkelahi. Rick berhasil lolos dan pergi dari sana. Begitu juga dengan Mason, dia sudah sampai di Alexandria. Seseorang menyergapnya, namun dengan mudah ia bisa mengalahkannya. Rick melihat hal itu, ia lalu menghentikan Mason.
Mereka segera menyusul teman-temannya yang lain yang berada di saluran air. Rick melihat Siddiq di sana. Carl berkata bahwa dia yang telah membawa Siddiq ke tempat itu. Carl pun memperlihatkan lukanya, yaitu bekas gigitan zombie. Rick merasa sedih bercampur bangga pada anaknya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 9. Pada episode kali ini terlihat Rick yang mengatakan firman Tuhan bahwa ampunanku lebih besar dari murkaku. Lalu Rick dan Mason menguburkan Carl untuk yang terakhir kalinya. Flashback saat Carl dan Siddiq diserang oleh zombie. Ternyata saat itu Carl digigit oleh satu zombie dari belakang. Carl pun hanya terdiam saja melihat hal itu. Setelah itu ia membawa Siddiq ke Alexandria melewati gorong-gorong. Di rumahnya Carl memeriksa lukanya yang terlihat cukup parah. Ia hanya bisa pasrah karena lukanya ada di perut. Kemudian Carl dan Tobin berjaga di gerbang Alexandria. Carl menanyakan keberadaan Mason. Tobin lalu memberikan surat dari Mason yang berpamitan kepada Carl. Setelah itu, Carl menulis surat untuk semua orang yang ia cintai satu persatu. Terlihat dia membawa perlengkapan tidur untuk Siddiq di gorong-gorong. Ia pun menghabiskan waktu bersama adiknya. Carl juga pun menghabiskan detik demi detik hidupnya. Lalu, terlihat Mason sudah kembali ke Alexandria. Di Sanctuary, terlihat ada keanehan di sana, di mana tiba-tiba pasukan The Savior mulai menembaki zombie. Sepertinya ada yang direncanakan oleh pasukan The Savior. Mereka terus saja membunuh para zombie. Sepertinya mereka membuat sebuah jalan keluar. Dan benar saja beberapa dari mereka keluar dan menembaki Morgan. Semua sniper harus segera pergi dari sana. Morgan dengan cepat pergi dari gedung itu. Namun sebelum itu, ia memancing beberapa zombie untuk menghalau pasukan The Savior. Dan hal itu berhasil. Setelah itu, terlihat Gavin dan beberapa pasukan The Savior pergi menuju ke suatu tempat. Morgan lalu mengikutinya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Carol membawa penduduk The Kingdom untuk mengungsi dari kejaran pasukan The Savior. Carol ingin kembali dan menyerang mereka semua sendirian. Henry ingin ikut bersamanya, namun Carol menolak hal itu. Carol lalu pergi meninggalkannya. Terlihat Carl ingin berubah menjadi zombie, di mana mereka semua hanya bisa terdiam dan bersembunyi di dalam gorong-gorong. Rick tidak tahu harus melakukan apa-apa. Carl lalu memberikan surat yang telah ia tuliskan untuk semuanya. Mason sangat sedih melihat keadaan Carl. Carl berkata bahwa dia membawa Siddiq bersamanya. Lalu Carl tergigit. Di sisi lain, Gavin mengatakan bahwa Raja akan segera dieksekusi Negan. Namun Raja tidak peduli dengan hal itu. Sebenarnya Gavin menyukai Raja yang tidak berulah. Namun Rick datang dan mengacaukan semua ini. Dan segalanya menjadi menyebalkan. Raja pun menyuruh Gavin untuk membuat pilihannya. Terlihat Morgan yang melihat The Kingdom sudah sepi. Lalu datang Carol di sana. Mereka akan bekerja sama untuk menyelamatkan Raja dan membunuh pasukan The Savior. Ternyata Morgan melihat Henry berada di sana. Mereka akan mulai pertempuran untuk melindungi Henry dan Raja. Di tempat lain, Carl sudah demam dan sebentar lagi sepertinya dia akan berubah menjadi zombie. Siddiq datang dan menawarkan obat untuk menurunkan demamnya. Ternyata dulu Siddiq adalah dokter yang magang. Lalu terdengar suara ledakan dan membuat Carl batuk. Rick mencoba menenangkannya. Mason marah dan menyuruh Dwight untuk menghentikan semua ini. Namun Dwight tak bisa melakukan hal itu. Mason terus saja memohon kepadanya. Mereka semua berencana keluar dari sana menuju ke Hilltop. Namun Dwight menyuruh mereka agar tetap diam dan menunggu pasukan The Savior pergi. Dwight pun meyakinkan mereka. Saat The Savior pergi, baru mereka akan pergi. Mereka pun setuju.
Mereka akan menuju ke Hilltop setelah semua ini berlalu. Di tempat lain, Carol dan Morgan mengawasi pasukan The Savior yang sedang memadamkan api di sana. Mereka lalu menyusun rencana untuk membunuh pasukan The Savior. Mereka pun memulai pembantaian. Morgan menyuruh Carol menghabisi mereka semua, karena Henry bisa dalam bahaya. Gavin mengajak anak buahnya pergi dari sana. Gavin mencemaskan Negan yang akan berubah. Raja terus saja mempengaruhi pikirannya. Kembali ke Alexandria, di mana Mission sangat sedih dengan yang menimpa Carl saat ini. Namun Carl mencoba menenangkannya. Mereka merasa bahwa pasukan The Savior sudah pergi. Daryl memberikan Judith kepada Rick dan Daryl akan mencoba melihat keadaan. Di tempat lain, Carol dan Morgan ingin memasuki sebuah rumah. Namun Morgan melihat ada beberapa pasukan The Savior di sana. Carol menyarankan agar Morgan mengabaikannya. Namun Morgan tetap menyerang mereka. Dan untungnya Carol berhasil menyelamatkannya. Terlihat Gavin yang sebenarnya menghormati raja. Dia menyuruh anak buahnya agar memberikan tempat terbaik untuk raja. Dia sebenarnya tidak ingin raja mati. Namun semuanya harus seperti ini. Raja terus saja mempengaruhi pikirannya untuk kembali ke jalan yang benar. Lalu Gavin memanggil teman-temannya, namun tidak ada yang menjawabnya. Mereka pun mendengar suara tembakan. Lalu bergegas dan waspada masuk kembali ke dalam. Dan terlihat Morgan dan Carol berada di sana. Kembali pada Rick, di mana Mission mengatakan akan membawa semua orang ke Hilltop, begitu juga dengan Carl. Namun Rick tak setuju dengan hal itu. Carl tidak bisa dibawa ke Hilltop, dan Rick akan tetap bersama dengan anaknya. Mission pun akan tetap tinggal bersama mereka. Namun Rick menyuruh Mission untuk membawa Judith ke Hilltop. Tiba-tiba Daryl datang dan ingin membawa Judith ke Hilltop. Carl lalu berpamitan dengan Judith. Ia menyuruh Judith menghormati ayahnya dan mendengarkan setiap perkataannya. Dan Carl akan selalu menyayangi Judith. Lalu Carl memberikan topinya kepada Judith. Mereka semua bergegas menuju ke Hilltop. Siddiq pun berterima kasih kepada Carl atas semua yang telah Carl lakukan. Dia akan selalu menghormati Carl dan mengenangnya. Mereka pun berpamitan. Siddiq lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Gavin menyuruh mereka semua menjaga tempat itu dan melindungi setiap sisi ruangan dari serangan. Mereka harus segera mengakhiri ini semua. Gavin menyuruh Raja untuk diam. Dia tidak ingin berubah dan berpaling dari Negan. Namun Raja terus saja membuat dirinya kembali ke jalan yang benar. Tiba-tiba, give up. Or he's... Carol dan Morgan berhasil menghabisi mereka semua. Raja pun berhasil selamat. Dan hanya tersisa Gavin di sana yang berhasil melarikan diri. Morgan ingin membunuh Gavin. Raja pun menghentikannya, namun Morgan tetap saja akan melakukan hal itu. Kembali pada Rick dan Mission yang terus merawat Carl. Di sini Carl berpesan kepada Mission untuk selalu bersama ayah dan adiknya, menjaga mereka dan menyayangi mereka. Carl sudah menganggap Mission sahabat terbaiknya. Rick dan Mission akan membawanya keluar dari sana. Mereka terus berjalan dan berusaha pergi dari Alexandria. Kembali pada Morgan yang memburu Gavin. Terlihat Gavin yang ketakutan dengan semua ini. Morgan membuatnya tambah ketakutan. Dan tiba-tiba Morgan sudah bisa menemukannya. Gavin mengatakan bahwa Morgan sudah gila. Gavin mengatakan akan berpihak kepada raja dan akan menepati janjinya. Namun Morgan tidak percaya akan hal itu. Ia lalu menyuruh Gavin untuk bangun. Dan Morgan akan membunuhnya. Namun raja menyuruh Morgan berhenti dan tak melakukan hal itu. Carol pun mengatakan hal yang sama. Mereka ingin lebih baik daripada The Savior.
Namun tiba-tiba Henry membunuh Gavin. Mereka semua terkejut melihat hal itu. Carol memarahi Henry, namun Raja menghentikannya. Raja mengatakan bahwa semua ini akan berakhir. Kembali pada Rick yang meminta maaf kepada Carl atas semua yang telah terjadi. Carl berterima kasih atas semua yang telah Rick lakukan. Carl mengingat semua kejadian yang pernah mereka alami, dan ia sangat berterima kasih kepada ayahnya. Rick pun berterima kasih kepada Carl atas semuanya. Di sini Carl sudah membayangkan masa depan Rick yang cerah bersama keluarganya. Mereka semua hidup aman dan damai, dan Rick masih bisa menjadi dirinya sendiri. Rick pun berjanji akan mewujudkan hal itu, dan Rick meminta maaf karena tidak bisa melindungi Carl. Carl mengambil pistol untuk mengakhiri hidupnya. Terlihat Rick dan Mason hanya bisa bersedih dengan semua yang terjadi. Mereka lalu menguburkannya di Alexandria. Dan terakhir, bayangan masa depan Carl terlihat Judith menemui Negan yang sudah bertobat. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 10. Episode kali ini dimulai dengan suasana sedih yang dirasakan oleh Rick dan Mason karena kehilangan Carl. Setelah itu mereka kembali pulang ke Alexandria. Di teras rumah, Mason melihat gambar telapak tangan Carl dan Judith. Ia kembali bersedih. Tak lama kemudian muncul zombie-zombie di sana. Ia segera masuk dan mengajak Rick untuk pergi dari tempat itu. Saat mereka berada di luar, sejenak Mason melihat ke suatu tempat yang biasanya Carl duduk di atap bangunan itu. Bangunan itu terbakar. Mason dan Rick mencoba memadamkan apinya. Belum selesai mereka memadamkan api itu, Rick memanggilnya karena banyak zombie yang mulai berdatangan. Mereka segera menuju ke mobil dan pergi dari sana. Mereka meninggalkan Alexandria. Dalam perjalanan mereka membahas tentang keinginan terakhir Carl. Mason menyuruh Rick untuk menepi dan mereka akan membaca surat dari Carl. Rick tidak mau, dia belum sanggup untuk membacanya. Namun Mason tetap membuka surat itu. Ternyata Carl menulis surat untuk Negan. Rick mengalihkan pembicaraan. Dia akan pergi ke tempat Jedis untuk mengajaknya kembali melawan Negan. Karena saat ini kelompok Jedis yang masih banyak orangnya dan memiliki senjata. Rick lalu bercerita bahwa dia pernah mengajak Jedis untuk menyerang The Savior. Dan pasti untuk selanjutnya mereka juga akan menjadi incaran The Savior. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai dan memeriksa tempat itu. Namun saat Rick dan Mason masuk ke sana, mereka disambut oleh banyak sekali zombie. Dan film pun baru dimulai. Negan memerintahkan orang-orangnya untuk mencari tempat persembunyian orang-orang Hilltop. Saat itu Simon masuk. Negan lalu menceritakan kejadian yang terjadi di Alexandria. Dia bercerita bahwa orang-orang Alexandria sudah berencana untuk melarikan diri. Dia juga kesal karena sudah ditipu oleh Carl. Sebenarnya Negan menyukai anak itu. Dia merasa bahwa Carl cocok untuk menjadi kelompok The Savior. Saat ini Negan telah menugaskan Arad untuk mencari mereka. Negan lalu menanyakan tentang Hilltop kepada Simon. Simon melapor bahwa urusan Hilltop sudah dilaksanakan sesuai dengan permintaan Negan. Saat ini mereka sedang menunggu berita dari Gavin yang ditugaskan untuk mengurus The Kingdom. Negan lalu meminta kepada Simon untuk mengurus kelompok Jedis. Mereka telah berkhianat. Namun mereka tetap saja sumber daya. Negan tidak ingin Simon membunuh mereka semua. Ia menyuruh Simon untuk membunuh satu di antara mereka, maka mereka akan menurut. Saat mereka sedang berunding, beberapa anak buah Negan masuk membawa sebuah peti kiriman dari Hilltop. Simon lalu membukanya. Ternyata isi peti itu adalah anak buahnya yang sudah menjadi zombie. Simon marah. Ternyata 38 anak buahnya ditahan di sana. Dia ingin pergi ke Hilltop untuk membunuh semua orang di sana. Negan menegaskan bahwa Simon tetap dengan tugasnya pergi ke tempat Jedis. Simon mencoba memberi alasan.
Negan marah. Dia tetap menyuruh Simon melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, Enid dan Aaron dibawa ke camp Ocean Seed. Mereka menjadi tawanan di sana. Cindy yang akan memberikan keputusan tentang nasib mereka, karena yang menjadi korban adalah Nathania, neneknya. Mereka lalu pergi dari sana. Namun tak lama kemudian mereka kembali lagi dan melepaskan ikatan tangan Aaron dan Enid. Cindy memutuskan bahwa mereka akan dilepaskan, namun mereka tidak boleh kembali lagi ke Ocean Seed. Mereka lalu diantar pergi ke perbatasan. Di sana sekali lagi Cindy menegaskan bahwa dia melarang Aaron dan Enid kembali datang ke campnya. Di saat Cindy dan yang lain sudah pergi, Aaron menyuruh Enid untuk kembali ke Hilltop, memberitahu Maggie apa yang sedang dia lakukan. Sedangkan Aaron akan tetap di sana mencoba untuk mengajak Ocean Seed bergabung. Aaron teringat pada Beatrice dan Katie yang waktu itu ingin ikut bergabung melawan Negan. Ia akan mencoba mempengaruhinya. Mereka pun berpisah. Kembali pada Simon, dia mengajak anak buahnya untuk pergi ke tempat Jadis. Tak lama kemudian sampailah mereka di sana. Simon berkata kepada Jadis bahwa dia datang ke sana untuk mendengar permohonan maaf dari Jadis. Dia tahu saat ini Jadis mempunyai kesepakatan dengan Rick. Simon tahu itu karena dia melihat Rick dan Jadis pergi bersamaan hendak menyerang The Savior. Padahal sebelumnya Jadis sudah membuat kesepakatan dengan The Savior. Memang sepertinya Jadis ini adalah manusia bermuka dua. Dia berkilah pada Simon bahwa waktu itu dia bermaksud membawa Rick untuk diserahkan kepada The Savior. Namun Simon tahu akal busuk dari Jadis. Dia lalu memberitahu pesan dari Negan untuk kelompok Jadis. Mereka harus mengikuti kembali kesepakatan yang sudah dibuat dengan Negan sebelumnya. Maka kelompok Jadis akan dimaafkan. Namun mereka harus menyerahkan semua senjata dan amunisi yang mereka punya. Pada awalnya kelompok Jadis menolak hal itu. Namun akhirnya mereka menyerahkan semua senjatanya. Simon ingin agar Jadis mengutarakan penyesalan. Jadis menolak hal itu. Ia malah menyuruh mereka segera pergi karena dia sudah memberikan senjata yang mereka minta. Tak disangka Simon menembak salah satu orang kepercayaannya. Jadis lalu mengatakan penyesalannya. Simon menembak satu lagi orang kepercayaan Jadis. Jadis pun marah. Ia lalu menonjok Simon hingga terjatuh. Simon lalu menyuruh anak buahnya untuk menembak mereka semua. Light it up, gents. Beberapa saat kemudian, Simon sudah kembali lagi ke markas. Negan menyambutnya. Negan memberitahu Simon bahwa saat ini belum ada kabar dari Gavin. Namun ia sudah mengirimkan tim menuju ke sana. Negan bertanya kepada Simon tentang kejadian di tempat Jadis. Simon hanya menceritakan sebagian dari kejadian yang telah terjadi. Salah satu anak buah Negan datang dan memberikan walkie-talkie-nya. Dia berkata bahwa Rick ingin berbicara dengannya. Beberapa waktu sebelumnya, terlihat Rick dan Mission berada di tempat Jadis. Di sekitar mereka banyak sekali zombie-zombie. Mission mengajak Rick untuk naik ke atas gundukan sampah, menghindari zombie-zombie itu. Di sana mereka bertemu dengan Jadis. Keadaannya sangat menyedihkan. Rick lalu mencari cara agar mereka bisa pergi dari sana. Jadis ingin ikut bersama dengan Rick, namun Rick menolaknya. Dia sudah muak dengan permainan Jadis. Rick dan Mission lalu menerobos zombie-zombie itu. Di belakang mereka, Jadis mengikuti. Dia memohon kepada Rick untuk ikut dengannya, namun Rick melarangnya. Akhirnya, Jadis tetap tinggal di sana. Ia membuat sebuah rencana. Jadis memancing zombie-zombie yang tadinya adalah anak buahnya itu menuju ke tempat penghancur sampah. Usahanya berhasil. Saat zombie-zombie itu sudah sampai di dekat mesin tersebut, Jadis menyalakan mesinnya. Di depan matanya, zombie-zombie itu masuk dan hancur menjadi bubur. Jadis pun menangis. Sekilas dia teringat saat mereka ditembak oleh The Savior. Kembali pada Rick. Rick dan Mission sedang dalam perjalanan. Rick menjelaskan maksudnya saat dia menembak ke arah Jadis. Rick menembak di atas kepalanya agar Jadis pergi dari sana. Dan sebelum mereka pergi, dia melihat Jadis selamat. Jadis pergi ke lembah kecil. Rick berharap agar Jadis tetap hidup. Mission menimpali bahwa yang sudah dilakukan Rick adalah sama seperti apa yang dikatakan Kak.
Mereka harus melakukan suatu kebaikan jika punya kesempatan. Mendengar hal itu, Rick kembali teringat akan anaknya. Ia lalu menepikan mobilnya. Ia berkata kepada Mason bahwa ia butuh waktu sejenak. Rick pun turun dari mobilnya. Ia membawa pesan-pesan yang ditulis oleh Carl. Salah satu pesan itu ditunjukkan untuk Negan. Rick pun membacanya. Beberapa saat kemudian, ia lalu menghubungi Negan melalui walkie-talkie. Rick memberitahu Negan bahwa Carl sudah meninggal. Carl juga menulis pesan untuknya. Di sana dia meminta agar Negan menghentikan permusuhannya. Begitu juga dengan Rick. Carl ingin agar Negan dan Rick berdamai. Namun menurut Rick semua itu sudah terlambat. Rick tetap ingin membunuh Negan. Negan yang memang semula menyukai Carl, dia bertanya pada Rick apakah Carl meninggal karena ulahnya. Rick menjawab dengan jujur bahwa Carl mati karena menolong seseorang, dan dia tergigit. Negan merasa ikut berduka atas kematian Carl. Padahal dia berharap banyak kepada Carl. Carl adalah masa depan. Rick pun menjawab dengan ketus bahwa satu-satunya masa depan adalah kematian Negan. Negan lalu membalikan keadaan dengan mengatakan bahwa Carl meninggal karena kesalahan Rick. Ia ingin agar mereka membuat kesepakatan. Negan akan membiarkan Jadis dan kelompoknya menjadi teman Rick selamanya. Tapi ia berharap agar Rick berhenti untuk berusaha membunuhnya. Dan film pun bersambung.